Oke, kita lanjut lagi untuk tutorial aplikasi kasir ya. Di sini kita udah masuk ke menu penjualan. Jadi untuk produk udah kita buat menu tambah ya. Udah bisa tambah, update, update stok. Sekarang untuk cetak label juga sudah. Nah, sekarang ke menu penjualannya. Nah, menu penjualannya itu bagaimana? Kita harus lihat dulu struktur database-nya. Kita harus sesuaikan dengan struktur database yang udah kita buat. Nah, untuk penjualan kita harus menggunakan dua tabel yang relasinya itu one to many antara penjualan dan detail penjualan. Ini harus sinkron dulu. Nah, di sini yang jadi origin key yang mana? Nah, kita lihat kalau di penjualan, di tabel penjualan, ini yang jadi origin key itu user ID. Jadi dia berrelasi dengan tabel user. Jadi nanti siapa yang melakukan penjualan itu akan tertera di sini. Terus kan nanti barangnya ada banyak, lebih dari satu. Jadi kemungkinan origin key-nya ada di detail penjualan. Nah, penjualan ID ini maksudnya adalah ID penjualan. Jadi yang one itu penjualan ID, yang many itu detail penjualannya. Jadi barangnya ada banyak. Lalu produk ID-nya apa, jumlah produknya berapa. Lalu subtotal ini subtotal dari harga produk di sini. Nah, ini ya ada yang belum pas ini di sini. Harusnya kalau transaksi itu harganya sudah pasti, jadi harus catat di sini juga. Karena apa? Karena kan harga fluktuatif ya, naik turun. Harus kita sesuaikan, misalkan udah transaksi nggak boleh berubah. Nah, jadi di sini kita harus kondisikan dulu. Kita buka VS Code-nya. Aplikasi. Namanya apa ya? Nggak lupa. Dragon. Bener kan aplikasi kasir ya? Oke, kita langsung dari sini aja. Kita akan benahi dulu database-nya karena itu harga itu penting. Jadi tidak mungkin ketika kita udah bertransaksi harganya tiba-tiba berubah di belakang, kan nanti merubah segalanya itu nanti. Jadi kita harus simpan harga awalnya ke database juga. Jadi di sini kita harus merubah migration-nya. Nah, di sini kita harus tambahkan di detail penjualan itu harganya berapa sehingga totalnya sudah tertotal di subtotal itu. Jadi kita migrate khusus untuk detail penjualan aja. Sekarang kita migrate. PHP artisan migrate. Nah, kalau khusus ingat ya pakai patch database migration. Ini kalau panjang kan namanya panjang, jangan diklik nama migrationnya dulu, F2, Ctrl A, Ctrl C. Lalu di sini tinggal klik kanan. Nah, ini lalu enter. Oke, lu kok nothing. Bentar. Oh ya, harus ada refreshnya ya. Refresh. Bentar. Nah, ini jadi yang di migrate khusus hanya detail. Jadi tidak mengganggu produk yang udah ada. Oke, kita cek di sini. Kita refresh detail penjualan.
Nah, ini udah ada harga ya. Terus di model untuk detail penjualan, oh ini juga belum ada. Oke, kita akan masuk ke menu penjualannya. Nah, sebelum kita buat menunya, kita kasih ini aja, protected available. Nah, kalau penjualan apa aja? Tanggal penjualan, total harga, user ID. Oke. Tanggal penjualan. Ini huruf besar kecilnya harus bener ya. Oke. Tanggal penjualan, total harga. Jadi sini secara keseluruhan. Jadi semua harga, total harganya segini. Nah, ini benar. Terus yang detail penjualan juga seperti itu. Kita harus atur labelnya. Nah, kalau namanya udah sama dengan tabel, nggak perlu pakai protector tabel. Penjualan ID kayaknya tulisannya nggak seperti itu. Penjualan ID, produk ID. Penjualan ID, produk ID, harga, terus sama jumlah produk subtotal. Oke, benar. Oke, udah benar ya. Create add sama update add nggak perlu. Nah, selanjutnya kita buat controller. Oh, ini udah ada penjualan. Sebenarnya detail penjualan langsung masuk ke sini sih. Jadi nggak perlu bikin dua. Karena detail itu hanya untuk alat bantu biar bisa apa namanya semuanya, semua produk itu bisa ditampilkan. Oke, sekarang langsung kita ke controller penjualan. Di sini kita panggil penjualannya dulu aja. Penjualan. Oke. Nah, modelnya kok kecil ya? Penjualan. Yes. Oke, kita ganti. Oke, terus di sini return view index. Selanjutnya kita buat di admin ya, new folder penjualan, terus kita buat halaman index.blade.php. Oke, selanjutnya di sini seperti ini kita bisa kopas dari produk sih. Kita di sini bukan produk, bentar, yang ada indeksnya. Oh iya, oke, kita bisa kopas dari sini, tapi nanti untuk actionnya kita rubah, dia nggak sama dengan indeksnya produk. Oke, kita kopas ini aja, terus kita paste di indeks penjualan, terus scriptnya silahkan dihapus saja. Jadi kita buat sendiri untuk yang di sini. Script. Nah, ini dihapus semua aja, kita nggak perlu. Tapi kalau yang script ini kita perlu, data tabel kita perlu. Nah, di penjualan itu hanya detail penjualan ya.
belokan nih, penjualan itu hanya ada tanggal penjualan sama total harga sama user yang melakukan. Jadi di sini kita buat ini nomor, ini tanggal penjualan, terus di sini harga, sini penjualnya, kan ini kasir ya, jadi yang melakukan ya petugasnya. Oke, ya aksi. Oke, sampai sini sudah. Terus di controller tadi pakai apa tadi, penjualan, harusnya S penjualan, penjualan ya. Terus di sini kita ganti aja penjualan. Oke, nah ini kita hapus saja dulu, kita belum perlu, nanti kalau misalkan dirasa perlu kita hapus lagi. Terus ini tanggal penjualan, terus ini harga udah bener ya kan, harga, oh total harga, total harga. Terus yang ini penjualnya itu dari join ya nanti ya, jadi kita kasih name aja. Oke, nah seperti ini. Untuk form ini kita hapus dulu aja. Nah, ini nanti dulu aja, ttd aksi. Oke, seperti ini. Terus kita cek dulu apakah sudah sesuai. Kita buat di sini sidebarnya ya. Harusnya di atasnya log product, log itu biasanya ada di paling bawah. Oke, ini penjualan. Ini X. Terus ini diganti penjualan. Oke. Terus kita kasih di routes-nya, kita pastinya di resource ya, di apa, di middleware out ya, yang udah login yang bisa melaksanakan ini resource, penjualan, jualan controller. Nah jangan lupa ini di controller spasi untuk mengimport penjualan controller. Oke, selanjutnya tinggal kita refresh. Untuk penjualan kita klik, nah undefined variable title, oh ya kita harus memasukkan title subtitle ya, kayak seperti yang ada di produk. Nah kita harus buat seperti ini. Jadi ini penjualan indeks, terus kita masukkan ke compact title sama subtitle. Oke, kita refresh. Oke, nah ini ada yang perlu kita hapus, cetak labelnya. Mana cetak label? Oh ini. Oke, ini kita hapus. Terus ini yang create kita ganti penjualan, tambah
Oke, udah benar. Oke. Nah, masih kosong ya karena penjualannya belum ada. Terus kita buat halaman untuk kasirnya. Kita klik tambah, ini masih kosong pastinya. Oke. Di sini kita buat halaman penjualan new file create.blade.php. Terus di penjualan controller yang create kita panggil produknya ya. Nah, ini yang harus ingat-ingat, subtitle sama subtitle. Terus produk, jadi kita akan menampilkan produknya nanti semuanya kita panggil, atau kita kasih, harusnya kan yang tampil hanya yang stoknya masih ada ya kan, where stok itu lebih dari 0 baru di get. Oke, terus sudah sih, jadi yang perlu kita panggil adalah produknya. Terus di sini kita masukkan ke sini. Oke, ini kenapa? Nah, jangan lupa produk modelnya di import. Oke, terus di view-nya, kalau roots-nya kan udah pakai resource, jadi nggak perlu. Terus di sini kita copy juga dari index, kita paste di sini. Nah, kenapa kok index bukan create? Karena di sini kita nginputkannya seperti ada di tabel. Jadi nanti kolomnya akan bertambah sesuai keinginan kita. Oke, kita bagaimana gambarannya? Kita langsung di sini, create-nya ini kita ganti jadi kembali. Ini kembali ke index. Kembali. Terus buttonnya jadikan warning biar beda. Terus ini example nggak perlu, nomor, tanggal penjualan, harga, ini diganti jadi produk, total harga, lalu harga, jumlah, lalu total. Nah, ini untuk headernya. Terus kita bermainnya di T-body-nya ya. Jadi di sini nanti kita hapus dulu biar nggak bingung. Ini nanti di atasnya seperti itu. Terus kita nggak pakai for each di sini. Kita hanya perlu form post ya, oke, post. Terus ini routes-nya, routes penjualan store. Nah, di form ini kita buat tr. Terus bentar, oh ya, ini tabelnya kan example 1 ya. Oke, udah bener. Terus oh, untuk T-body-nya juga harus dikasih ID. Untuk apa? Untuk kita memasukkan kolom barunya nanti. Terus di sini formnya kita taruh atas saja karena nanti biar T-body-nya nggak terlalu sibuk dengan tambah kolomnya, biar nggak repot nanti. Format dokumen biar rapi. Terus di sini kita langsung tr ya, tabel row. Untuk nomor kayaknya nggak perlu sih. Ini nomor, bentar, nggak perlu.
Jadi langsung di sini TD nama produk, kita pakai select ID produk. Oke, tadi kita ngirimnya pakai S apa enggak? Oh iya, harus pakai S ya, biar mudah cara membedakannya. Nah, ini udah. Untuk nama produknya bener ya, pakai, oh ya bener. Oke, nama produk. Terus di sini kita pakai data ya, data ID. Untuk apa? Untuk mengirimkan harganya langsung. Jadi nanti harganya nggak input manual. Data harga sama dengan produk harga. Jadi nanti ketika diklik ini, diklik optionnya, akan langsung mengirimkan harga ke kolom harga. Seperti itu. Terus sudah sampai situ. Selanjutnya ada harga. Ini TD baru. TD. Input tipe harga read only. Nah, jadi nanti untuk mengirimkan data harga di sini itu pakai jQuery nanti. Terus lagi TD jumlah produk itu input manual, lalu total harga itu otomatis. Oke, ini tambahan. Terus di sini ada button hapus. Jadi ketika kolom ini nggak diperlukan, ini tipe button, terus di sini hapus. Ini danger. Oke. Seperti ini. Kita cek dulu. Oke. Ini masih berantakan ya. Ada pilih produk, kopi, gula. Kok nggak keluar di situ? Option. Oh, ini ya. Karena tadi pakai auto. Nah, jadi nanti ketika produk ID dipilih, nanti harga akan muncul langsung di sini. Jumlahnya kita tulis, lalu harganya akan tertotal. Terus di sini kita nggak perlu pakai data tabel sih. Data tabelnya kita hapus saja karena nggak perlu. Kita urutkan ini halaman kasirnya. Nah, seperti ini aja. Terus kita tambahkan juga untuk nambahin kolomnya ya. Oke, di tabel di dalamnya nanti atau di luar ya enaknya. Oh, di bawahnya aja. Oke, bawahnya TR ini kita kasih button. Oh, bukan, di bawahnya tabel aja biar terpisah. Button, tipenya button, lalu flash button primary, kita pakai on click. Nah, ini udah nyambung dengan JavaScript dikit-dikit. On click tambah produk, tambah. Terus di sini ini juga kita kasih on click. Jadi ketika ini diklik, dia akan hapus kolom tersebut. Oke. Nah, sekarang kita buat function ya untuk
tambah produknya. Bentar. Oke, kita buat di sini untuk yang action on click tambah produk. Jadi di bawah atau di section CS ini, jadi biar tidak semuanya langsung ada action CS-nya, ada action tambah produknya, kita langsung pakai function tambah produk ini. Oh, tambah produk itu harusnya ini ya. Jadi kalau tambah produk ini kita nanti actionnya adalah TR ini. Jadi TR ini nanti kita append ke tabel tersebut. Dot cons new row, jadi baris baru sama dengan, nah ini bukan petik satu tapi petik yang ada di atasnya tab. Nah, namanya saya lupa, kalau tidak salah ini tick namanya. Nah, ini kita enter paste di sini. Biar apa? Biar kode HTML-nya ini non aktif. Aktif ketika sudah diberikan ke ke tabelnya. Jadi dia akan dikirimkan ke ID sini. Jadi TR-nya akan berubah. Oke, seperti itu. Terus yang remove sama sih sebenarnya. Oke, nah function hapus produk, terus eh, kita langsung penjualan. Bentar. Oh iya, pakai button, bukan button elemen. Oke, nah jadi dia cari yang ada di penjualan, lalu find TR-nya, plus remove. Bentar, kayaknya salah sih. Bentar, ini salah kayaknya. Kita coba dulu aja. Oke, kita refresh. Di sini langsung kita klik tambah produk. Nah, ini belum bisa ya. Kemungkinan ada error. F12 kita cek. Nah, ini error. Tambah produk is not defined. Tambah produk is not defined. Oke, on click. Tambah produk ini sama function. Oh, bentar. Ternyata kesalahannya ada di sini. Jadi belum dikasih penutup scriptnya. Ini kan tadi errornya ada di sini. Ketika diklik belum terdefinisikan. Ini juga belum terdefinisikan. Ternyata di sini kita belum kasih tutup scriptnya. Nah, warnanya udah berubah. Format dokumen. Oke. Nah, ini yang produk ini sekalian aja. Udah kurang ya. Di sini harusnya ada. Bentar, nanti aja dulu. Kita refresh. Oke, tambah produk. Nah, ini kan udah sesuai. Ini juga udah muncul semua. Nah, selanjutnya untuk hapus, ini masih, oh ini udah, tapi masih urutan, jadi tidak sesuai apa yang kita klik, ya kan? Nah, ini belum sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi di sini kita harus tambahkan on click hapus produk, itu tambahin this. Jadi dia hanya fokus di row-nya dia saja.
Ini juga di sini jangan lupa hapus produk this. Terus di sini kita kasih parameter button element. Lalu di sini yang kita panggil itu ya elemen itu sendiri, button. Kita refresh. Nama produk hapus. Oh, ini belum. Oh, harusnya bukan find tapi close. Jadi yang paling dekat, closest, R, lalu langsung remove. Terus lagi hapus. Nah, jadi yang kita klik, misalkan yang saya klik yang pertama, hapus. Nah, seperti itu ya. Itu akan sesuai dengan apa yang kita hapus. Selanjutnya, setelah kita udah bisa milih itu, kita harus mengirimkan data yang ada di sini ke harga. Oke. Jadi kan tadi sudah ada data harga, kita harus ketika apa namanya? eh, Ketika select itu dipilih, kita harus mengupdate harganya juga. Oke. Nah, sekarang kita buat function baru. Jadi ketika select ini diklik, dia akan menampilkan kodenya ya. Nah, oke, tadi kelupaan. Untuk name-nya, karena ini nanti array, ada banyak, jadi silakan ditambahkan kurung siku semuanya. Oke, total harga juga, kecuali yang button nggak perlu. Oke, terus di sini ketika class-nya diupdate, kita kasih, kita tulis di sini aja yang aktif, on change. Ketika ada on change, maka kita pilih produk this. Oke, this itu maksudnya ya di fokus pada baris tersebut ya, fokus pada baris tersebut. Nah, kalau udah, kita bikin JavaScript, bikin functionnya, function tadi update ya. Oh iya, itu belum tahan. Pilih produk this. Oh iya, semuanya aja. On change. Jadi sampai sini. Nah, ini dimasukkan di sini ya, biar sama. Jadi ketika tambah pun nggak ada perbedaan. Lalu ini kita hapus. Bukan this tapi produk itu aja. Oke, kalau sudah, kita akan langsung bikin fonts, select option. Jadi kita panggil apa yang dipilih, select elemen, titik option. Nah, jadi kita berdasarkan indeksnya. Terus untuk row-nya, const row product. Oh, sebentar. Bukan seperti ini. Nah, salah. Product titik option.
kurung siku ya, terus select product lagi, select index. Jadi berdasarkan ininya, apa parameternya. Oke, terus ini produk close tr. Oke. Jadi kita cari barisnya sesuai dengan parameternya. Terus ini kita konserga, select option, bener ya. Oke, nggak usah pakai ini, di sini saya pakai ini. Select option data, jadi kita panggil yang berdasarkan data tadi, harga. Oke, terus namanya kan nggak perlu, udah seperti itu. Oh iya, perlu ya, soalnya nanti untuk pencocokan kolomnya. Oh enggak sih, kode sih yang perlu. Nggak perlu namanya. Oke, kita lanjut. Setelah harganya udah ketemu, kita konskan juga selected kode. Jadi nanti untuk keamanannya, biar kodenya yang terpilih hanya satu setiap transaksi, itu kita seperti ini kan. Produk dot of dot value, ini biar kita selected kode. Jadi kan tadi yang tersimpan di sini itu produk ID ya. Jadi berdasarkan value itu. Terus di sini kita kasih if dollar, kita panggil class-nya. Bentar, class-nya apa ini? Oh, wrong ini. Class-nya kita kasih produk, kode produk. Kita tambahkan juga di head row-nya, produk. Nah, di sini terus kita paste. Untuk kurung yang bukan yang terakhir, kita kasih not produk dot filter. Nah, jadi filter di sini maksudnya adalah apa namanya, penyaringan untuk class yang ada kode produknya itu ketika ID produknya sama, itu akan diperiksa, dicocokkan. Ketika sama nanti akan muncul produk sudah ada. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ketika udah misalkan if-nya nggak berjalan atau tidak ada alert,
row eh, row ya dari atas ya, cons atas. Kita akan melakukan pencarian find. Ya, ini harus kita tambahkan juga. Udah ada belum ya? Nah, ini kan pakai class ya, biar bisa banyak kolom. Oke, ini kita tambahkan dulu harga, terus jumlah produk. Kalau produk kan nggak pakai itu ya, tapi kita pakai jumlah produk karena nanti kita perlu juga untuk menambahkan ini nanti jumlah produk, terus total harga di kelasnya ya, total harga, jumlah produk, total harga, harga, ini biar sama. Selanjutnya di sini juga seperti itu, ini harga, jumlah produk, total harga. Oke, setelah kelasnya udah ditambah semua, kita bisa find di sini untuk harga. Oh, ini petik ya, titik harga. Jadi kita panggil kelasnya sesuai dengan ini. Oke, terus itu aja yang perlu. Ketika dipilih produk langsung muncul. Kita refresh, pilih produk, copy. Nah, harganya udah langsung muncul ya di sini. Nah, ini rupiahnya nggak saya kasih biar nanti kita nggak ribet pada waktu total. Nanti pas waktu akhir misalkan perlu kita bisa rubah jadi rupiah. Terus ini misalkan saya tambah, misalkan saya pilih copy lagi. Nah, produk sudah ada. Jadi tinggal menambahkan aja jumlahnya di sini. Oke. Nah, bentar. Ketika uh, alert ini muncul, langsung harusnya kita reset juga untuk uh, selectnya. Row, find the product file null. Jadi biar tidak terselect seperti ini. Ini kan tetap aja bisa kalau seperti itu. Oke, jangan copy, tambah produk, copy lagi. Oke, nah tetap pilih produk. Seperti itu maksud saya. Nah, terus untuk jumlah, misalkan sudah dimasukkan jumlah, misalkan 2, jadi nanti totalnya ada 20.000. 2.000 ya, ini 1.000. Nah, kita harus membuat apa namanya? Update harga, update total dengan cara menggunakan jumlah produk. Oh, dengan cara on input. Jadi ketika sudah di input baru nanti berubah harganya. Caranya adalah di sini di formnya jumlah produk ini kita kasih input on input hitung total. Jadi kita hanya perlu membuat function hitung total. Terus ini juga dimasukkan di total di jumlah produk. Nah, jadi diperhatikan jangan sampai terlewat on change-nya, on input-nya atau class-nya karena kalau kurang aja satu huruf itu tidak akan jalan. Diteliti lagi. Terus function apa tadi? Update hitung total input elemen. Input elemen ini maksudnya parameter di situ ya. Jadi jangan bingung. Oke. Nah,
Di sini sama, kita cari row-nya dulu yang berdekatan dengan input elemen tersebut. Di sini karena harganya itu udah float ya, tetap karena itu dari database itu biasanya tetap berbentuk string. Jadi kita pastikan aja di sini itu berbentuk float ya. Parse float, oke, harga, terus jumlah produk itu berdasarkan ini input elemen ini parse float value. Ini kalau yang ini ya sih float juga, produk bisa setengah, bisa seperti itu. Disesuaikan aja dengan kebutuhan. Terus total harga kita berikan di class-nya. Class-nya kita cek benar nggak? Oke, total harga ya di sini. Benar. Kita tinggal refresh untuk uji coba. Misalkan gula 20.000. Misalkan beli ada 4, nanti 80.000. Oke. Terus tambah produk lagi. Misalkan kopi ada 5, ada 6, jadi 6.000. Seperti itu. Nah, ini belum ada simpannya ya. Jadi kita kasih simpan untuk transaksi. Jadi di mana ya? Ini di card. Oke, kita kasih di card footer dan submit class button primary simpan. Oke, terus formnya ini taruh di bawahnya button. Ini kalau form itu penempatannya bebas sebenarnya. Yang penting jangan sampai submitnya itu ada di luar form biar dia mendeteksi. Oke, seperti ini. Terus kalau sudah ini kita misalkan copy 4 tambah produk lagi gula 6, terus simpan. Nah, kosong ya, kosong karena store-nya kan belum ada action apapun. Penjualan controller store kita daidam dulu untuk ngecek requestnya apakah udah sesuai atau belum. Request, terus ada di request parameter. Nah, di sini masih hanya satu saja. Kenapa masih hanya satu? Di produk total harga. Apakah? Nah, saya cek dulu. Harusnya sih udah bisa sih. Oh, ini. Jadi tadi yang kita kasih. Nah, ini ada error. Jadi untuk name-nya pastikan udah ada garis miring siku, garis kurung siku di semua yang mengirimkan data. Jadi seperti total harga, terus jumlah produk, harga. Jadi kalau tidak kita kasih name ini, dia hanya akan mengirimkan satu produk terakhir. Jadi nggak banyak data. Kita kembali lagi refresh karena ada perubahan struktur HTML-nya. Dan tambah produk gula 0, misal jangan 0, 8. Nah, untuk tambah produk ini silahkan ditata sendiri untuk bagusnya bagaimana. Kan, guys. Nah ini kan harusnya ini udah sih. Ini harusnya udah, cuma kayaknya ada kesalahan di sininya. Name produk, name name total harga. Bener kok. Total. Oh.
harga, bentar. Oke, jadi tadi masalahnya kenapa kok terkirimnya hanya satu, karena form ini ada di bawah sini. Jadi awalnya seperti ini, jadi kalian pindah aja dari sini ke atasnya card body. Jadi pada saat kalian menggunakan seperti ini, menggunakan proses tambah produk seperti itu, form ini harus di luarnya tabel. Biar apa? Biar rendernya berjalan dengan normal. Kalau seperti tadi itu formnya hanya mendeteksi satu TR ini saja. Nah, seperti itu. Nah, kalau disimpan nanti hasilnya seperti ini. Udah ada dua data. Oke, terus di controller kita langsung save saja. Eh, Validasi dulu. Bentar, validasi produk ID udah, ID produk udah ada. Sebentar, kita samakan dengan nama itu aja. Jumlah produk, harga sama produk. Oke, kita jadi yang kita edit ID produknya. Di grid ini, oke, ini diganti jadi produk ID. Terus yang sini juga diganti produk ID. Jadi biar tidak repot mengubah namanya untuk menyimpan. Dia harus sama dengan yang ada di database. Oke, tarik kembali, refresh lagi. Di controller, ready dulu. Oke, nah jadi nanti validasinya mungkin yang jumlah ini harus required ya, tambah simpan. Nah, mana produk ID udah benar, jumlah produk udah benar. Terus di sini jumlah produk sudah, required. Terus harga kan otomatis ya, kalau jumlahnya udah, jadi udah nggak perlu kita validasi. Nah, di sini jadi kita perlu menyimpan dulu yang penjualan. Jadi dolar penjualan sama dengan penjualan apa aja yang dibutuhkan, tanggal penjualan. Jadi di sini langsung kita bikin data penjualan sama dengan tanggal penjualan. Kalau array ada kurang dari lebih darinya. Terus tanggal penjualan ini pakai now. Jadi date IMD ini maksudnya sekarang. Lalu user ID-nya yang login sekarang. Terus total harganya. Oh iya, tadi belum ada totalnya ya. Oke, kita tambah dulu di sini. Jadi di sini kita tambahkan juga penjualan.
Kan sebelum ini ada T-body. Di T-body ini di bawahnya kita bisa tambahkan T-footer. Di sini kita bisa TR langsung kita taruh di bawahnya total. Jadi call span-nya 3, lalu total TR, call span-nya 3, total harga. Ini kita kasih input biasa, terus ID total, total. Oke. Terus sudah sih, coba kita cek hasilnya. Oh, di controller karena belum selesai nulis dia terdeteksi error. Kita komentar aja dulu. Kayak kurang satu ya. Oh iya, form controlnya. Jadi class form control. Terus ini TD ini kasih call span 2 aja biar langsung menutup tabelnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti total harga ini ngambil dari total yang atasnya. Nah, caranya gimana? Dihitung total function eh pakai script aja. Script function. Oke, jadi untuk menghitungnya kita pakai JavaScript. Kita langsung bikin di sini aja. Function hitung total akhir. Jadi kita definisikan dulu totalnya itu 0. Lalu di sini kita cari class yang dia menjadi subtotalnya ya. Ini total harga. Nah, ini total harganya. Kita panggil dari situ. Total harga. Ya, tulisannya benar. Total harga. Oke. Total harga. Lalu each function total plus sama dengan parse float. Jadi kita apa namanya? Kita parse ke float. Terus ini atau 0 jika nggak ada. Lalu kita tutup. Lalu kita panggil ID total
Kalau total sudah, terus nah, hitung total ini akan bereaksi setelah hitung total akhir akan bereaksi setelah hitung total selesai. Seperti ini, coba kita cek apakah berhasil. Copy. Oh, ada salah. Pilih product is not defined. Bisa. Kayaknya ada yang error. Function. Oh, ini. Enggak deh. Nah, soalnya tadi ada perubahan di JavaScript-nya, biasanya ada errornya di sini. Ntar, coba kita komen yang tadi baru kita tambahkan. Kalau kayak ketambahan tadi kan nggak error, jadi kemungkinan errornya ada di sini. Kita cari function let. Oh, ini harusnya ada titik komanya. Seperti itu ya. Kalau JavaScript itu error satu semua nggak bisa. Nah ini masih error. Ada apa lagi yang error? Total harga each function. Total. Oke. Function hitung total akhir. Oh ini nggak perlu titik. Oke. Nah udah muncul jumlah produk 3 misalkan. Nah ini udah terjumlah sendiri. Terus misalkan kita ubah 2, dia udah berubah sendiri. Tambah produk gula 4. Nah dia udah nambah sendiri. Tambah lagi 3, udah berubah sendiri. Nah ini masih bisa kita edit, jadi kita rubah jadi read only. Di sini read only sudah. Oke, kita coba lagi 2 gula 3. Oke, ini baru nanti di sini baru kita simpan. Oke, kita aktifkan lagi untuk store-nya, penjualan store, tapi kita idam dulu deh. Komen lagi dd request. Nah ini totalnya udah ada di sini, jadi dia tidak banyak seperti yang lainnya atau tidak lebih dari satu. Nah caranya untuk menyikapi tersebut, jadi kita pisah nanti untuk totalnya. Total tidak jadi satu karena dia hanya dibutuhkan di data penjualan kan. Di sini total database bagaimana bunyinya, total harga, terus user ID juga nggak ada stripnya, ini besar. Total harga dollar request total dollar request input ya.
Nah, kayak gini. Oh ya, ini array ya. Oke, total harga, data penjualan sudah, terus ini kita tutup, terus data penjualan, data detail penjualan. Data detail penjualan itu ada apa aja di sini? Detail penjualan itu ada penjualan ID, produk ID. Penjualan ID nanti dari data penjualan ini setelah di save, terus kalau data penjualan kayaknya langsung aja nanti. Jadi nanti seperti ini konsepnya. Penjualan kita simpan dulu, simpan penjualan, karena yang diacu itu simpan penjualan, penjualan create data penjualan. Terus baru di sini ada simpan detail penjualan. Terus di sini caranya, karena di sini pakai perulangan, jadi untuk menyimpannya kita juga harus beda. Oke, jadi untuk menghitungnya kita pakai JavaScript. Kita langsung bikin di sini aja. Function hitung total akhir. Jadi kita definisikan dulu totalnya itu 0. Lalu di sini kita cari class yang dia menjadi subtotalnya ya. Ini total harga. Nah, ini total harganya. Kita panggil dari situ. Total harga. Ya, tulisannya berapa? Total harga. Oke. Total harga. Lalu each function total plus sama dengan parcel float. Jadi kita apa namanya, kita parse ke float, terus ini atau 0 jika nggak ada. Lalu kita tutup, lalu kita panggil ID total, file total sudah. Terus nah, hitung total ini akan bereaksi setelah hitung total akhir akan bereaksi setelah hitung total selesai. Seperti ini, coba kita cek apakah berhasil. Copy. Oh, ada salah. Pilih product is not defined. Bisa. Kayaknya ada yang error. Function. Oh, ini. Enggak deh. Nah, soalnya tadi ada perubahan di JavaScript-nya, biasanya ada errornya di sini. Ntar, coba kita komen yang tadi baru kita tambahkan. Kalau agak ketambahan tadi kan nggak error, jadi kemungkinan errornya ada di sini. Kita cari function let. Oh, ini harusnya ada titik komanya. Seperti itu ya. Kalau JavaScript itu error satu semua nggak bisa.
Nah ini masih error. Ada apa lagi yang error? Total harga each function. Oke. Function hitung total akhir. Oh ini nggak perlu titik. Oke. Nah udah muncul jumlah produk 3 misalkan. Nah ini udah terjumlah sendiri. Terus misalkan kita ubah 2, dia udah terubah sendiri. Tambah produk gula 4. Nah dia udah nambah sendiri. Tambah lagi 3, udah berubah sendiri. Nah ini masih bisa kita edit, jadi kita rubah jadi read only. Di sini read only sudah. Oke, kita coba lagi 2 gula 3. Oke, ini baru nanti di sini baru kita simpan. Oke, kita aktifkan lagi untuk store-nya, penjualan store, tapi kita idam dulu deh. Komen lagi dd request. Nah ini totalnya udah ada di sini, jadi dia tidak banyak seperti yang lainnya atau tidak lebih dari 1. Nah caranya untuk menyikapi tersebut, jadi kita pisah nanti untuk totalnya. Total tidak jadi 1 karena dia hanya dibutuhkan di data penjualan kan. Di sini total database bagaimana bunyinya, total harga. Terus user ID juga nggak ada stripnya, ini besar. Total harga dollar request total dollar request input ya. Kayak gini. Oh ya ini array ya. Oke, total harga, data penjualan sudah, terus ini kita tutup, terus data penjualan, data detail penjualan. Data detail penjualan itu ada apa aja di sini? Detail penjualan itu ada penjualan ID, produk ID. Penjualan ID nanti dari data penjualan ini setelah di save, terus kalau data penjualan kayaknya langsung aja nanti. Jadi nanti seperti ini konsepnya. Penjualan kita simpan dulu, simpan penjualan, karena yang diacu itu simpan penjualan, penjualan create data penjualan. Terus baru di sini ada simpan detail penjualan. Terus di sini caranya, karena di sini pakai perulangan, jadi untuk menyimpannya kita juga harus beda.
Nah yang untuk penjualan penjualan detail kita pakai for each untuk memecah data array tadi. Jadi dari dollar request ini jadi nggak ada dollar request total langsung ya. Ini jadi salah ini. Total. Terus di sini request ID produk ID produk ID. Terus ini kita taruh di sini. Kita format dokumen dulu biar kelihatan rapi. Kita majukan sendiri. Nah, terus untuk simpan detailnya ketika sudah ada for each, jadi kita panggil simpan penjualan, bukan penjualan ID, penjualan ID, ya kan? Penjualan ID itu dapat dari simpan penjualan, simpan penjualan ID. Jadi habis insert itu kita bisa langsung panggil ID-nya. Lalu produk ID, ya kan? Ya, produk ID dollar produk ID langsung. Terus untuk ID harga, ID harga, ID barang, harga. Untuk harga sama dengan kita panggil dollar request harga lalu dollar key. Jadi untuk kan ini array, jadi untuk memanggil nomor urutnya ini itu pakai loopnya. Jadi key itu maksudnya nomor urutnya yang berapa. Terus selain harga ada apa lagi di sini? Jumlah produknya. Request jumlah produk. Kalau ada subtotal. Subtotal. Jadi total harga. Oke, selanjutnya setelah sudah selesai di sini, kita bisa langsung return redirect ke indeks tadi. Return redirect out penjualan indeks with, seperti biasa kita kasih pesan sukses. Ini belum tak kasih misalkan gagal ya. Oke, penjualan berhasil ditambah. Oke, kita coba dulu apakah berhasil. Bebas.
Oh, bentar. Ini kembali karena kayaknya karena ini. Produk ID, coba tambahkan lagi. Kita daidam dulu. Request. Simpan. Produk ID benar. Terus jumlah produk. Ini juga, oh ini numericnya ya. Jadi karena dikirim bukan numeric, nggak masalah. Terus required aja. Oke, kita coba refresh. Ini kita hapus datanya. Oke, nah ini controller out not found karena belum diimpor ya. Use-nya jangan lupa pilih yang fake address, support fake address. Oke, terus detail penjualan juga jangan lupa model penjualan. Oke, sampai pokoknya yang penting lah, apa namanya, function out penjualan ini jangan sampai error. Oke, kita refresh lagi. Nah, ini ada yang error, harga doesn't not exist. Harga doesn't not exist. Oke, bentar. Kita cek dulu penjualan karena udah sampai situ. Nah, penjualan udah berhasil. Cuma di sini ada error harga doesn't exist. Harga doesn't exist. Oke. Di sini kita hapus dulu karena nanti dia duplicate. Kita cek di item dollar request all. Ini nggak, biar nggak nulis-nulis di komentar aja nggak apa-apa. Request. Ini kan harga harusnya ada. Bentar. Oke, jadi ada kesalahan penulisan. Di sini harusnya menggunakan kurung siku karena kita manggil apa nilai array-nya tadi kan dipakai kurung siku. Oke, seperti ini. Kita record ini di komentar aja untuk nanti ngecek-ngecek. Refresh. Nah, ada salah lagi di dollar produk. Oh, ini udah bener sih. Ini udah di view, jadi kemungkinan untuk datanya udah masuk. Refresh, ini udah masuk ya. ID-nya 2 karena tadi yang satu udah saya hapus. Detail penjualannya sudah juga ya. Ini udah masuk. Terus di sini apa yang salah? Dolar produk, dolar produk. Oke, ini kan tadi kopas dari file sebelah ya. Jadi ada salah. Terus ini kita ganti jadi penjualan. Oke, kita refresh. Nah, ini udah ada. Penjualnya belum ada. Penjual name ini kita pakaikan. Nah, jadi harus pakai join di penjualan ini. Nah, di sini kan belum ada joinnya ya. Di penjualan, join. Ingat konsep join. Ini join kan kemana? Ke user on. Jadi penjualan user ID ke users ID. Select penjualan username. Oke, seperti ini baru get. Nah, sudah ya. Jadi untuk penjualannya sudah selesai. Nah, ini nanti aksinya ada bayar dan ada batal bayar. Jadi nanti tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.